Halo teman-teman Lulus Negeri, teman-teman pasti udah denger juga kan tentang soal LBI yang mengejutkan banget buat semua peserta UTBK. Ada yang pakai rumus, ada yang senyawa-senyawa juga. Nah, di sini coba yuk kita bahas gimana kalau misalnya teman-teman ketemu soal yang kayak gitu. Nah, buat teman-teman ketahui, aku juga background-nya bukan anak saintek ya. Jadi buat teman-teman yang bukan anak saintek udah pasti bisa juga nih ngerjain soal ini gitu. Oke, kita langsung mulai ya di soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini ada teks panjang ya, 3 paragraf dengan 1 pertanyaan. Nah, kalau misalnya kita ketemu pertanyaan sama teks, yang paling pertama itu kita harus lihat pertanyaannya dulu. Jadi jangan langsung ke teks. Yang pertama, simbol salah satu mineral yang terkandung dalam susu sesuai dengan bacaan di atas adalah, berarti yang ditanya itu kan tentang kandungan dalam susu ya. Berarti kita cari dulu nih paragraf mana yang dia membahas tentang kandungan dalam susu. Kita cek di paragraf pertama. Kita cuman perlu cek kalimat awalnya aja ya dari tiap paragraf. Nah, paragraf pertama, susu merupakan minuman bergizi tinggi yang dibutuhkan oleh balita. Berarti, paragraf pertama ini dia membahas tentang susu secara general ya. Jadi secara umum susu sebagai minuman yang bergizi gitu. Oke, berarti kita langsung pindah aja nih ke paragraf kedua. Paragraf kedua, umumnya kandungan susu sapi murni menurut berat adalah, nah, di paragraf 2 ini udah ditulis nih kandungan susu sapi murni. Berarti yang kita cari bisa jadi ada di paragraf 2. Sekarang kita cek. Tadi yang ditanya adalah mineral ya. Kita mineral dalam kandungan susu. Di sini tentang mineral ada di, nah, kalimat kedua nih, mineral yang terdapat dalam susu sapi gitu ya. Ada apa aja? Di sini disebutin ada kalsium, terus ada fosfor, natrium, besi, tembaga, dan seng. Nah, mineral-mineral ini sebenarnya udah sering kita temui nih di kandungan makanan gitu ya teman-teman. Dan untuk simbolnya kita juga udah pernah belajar waktu SMP gitu. Nah, untuk masing-masing mineralnya ya, kita lihat simbolnya. Kalau kalsium dia simbolnya itu Ca. Kemudian ada fosfor, dia simbolnya itu P. Natrium itu simbolnya Na. Kemudian ada besi, dia simbolnya Fe. Lalu ada tembaga, simbolnya Cu. Dan seng, simbolnya Zn. Gitu. Nah, kalau misalnya dari simbol-simbol ini, teman-teman, berarti jawaban kita udah dapet ya, ada di Cu ya. Kalau Cu berarti yang opsi D. Gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman benar-benar nggak tahu gitu ya untuk setiap mineral simbolnya apa, kita bisa coba pakai eliminasi. Misalnya kayak gimana di sini ada 5 opsi, ada F, N, Be, Cu, dan Se. Dari kelima opsi ini yang paling kita temui ini ada N. Ini kita sering ketemu. Apa tuh N? N itu nitrogen ya. Kita tulis dulu coba N itu nitrogen. Berarti kalau misalnya nitrogen ada di sini, dia bukan jawabannya karena di dalam teks ini tidak ada nitrogen ya, adanya natrium gitu. Berarti pilihan kita tinggal 4 kan, ada F, Be, Cu, sama Se. Nah, dari keempat opsi ini, mereka ini dari opsi A, C, sama E ini, mereka kelihatannya merujuk ke huruf-huruf awal dari mineral yang disebutkan di dalam teks gitu ya. Tapi teman-teman harus ingat kalau tabel periodik itu bukan dibuat oleh orang Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan bukan merujuk ke bahasa Indonesia. Nah, kemungkinan gitu ya, opsi-opsi A, C, sama E ini dia ingin menjadi pengecoh gitu untuk teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau misalnya di sini ada fosfor. Kalau misalnya tadi ada opsi F, nah fosfor itu kan P gitu ya, berarti yang F udah pasti salah. Kemudian ada Be, besi. Nah, besi itu kan kalau misalnya bahasa Indonesia ya, sedangkan di tabel periodik tidak pakai bahasa Indonesia. Sama halnya dengan seng, Se. Kalau seng itu bahasa Indonesia, di tabel periodik tidak pakai bahasa Indonesia gitu. Berarti kemungkinan jawaban kita cuma satu, yaitu opsi D yang Cu. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, masih dengan teks yang sama, teman-teman coba kita langsung lihat ke pertanyaannya aja. Kayak tadi, kita lihat pertanyaannya adalah menurut bacaan, senyawa karbohidrat yang terdapat dalam susu sapi murni. Nah, senyawa karbohidrat yang terdapat dalam susu sapi murni. Nah, teman-teman karena tadi sama-sama masih bahas tentang kandungan, kita cek lagi nih di paragraf kedua. Kandungan susu sapi murni ada apa aja? Nah, di sini udah disebutin ya, kandungannya itu ada air, kemudian ada lemak, terus ada protein, ada laktosa, ada mineral, dan sisanya berupa jenis vitamin, enzim,
dan lain-lain gitu ya. Nah, dari opsi ini ada 5 opsi, kita bisa coba pakai eliminasi juga. Nah, dari kelima opsi, amilum, selulosa, sukrosa, laktosa, atau vitamin, coba teman-teman pilih mana yang disebutkan di dalam paragraf 2. Yang disebutkan tadi ada laktosa dan vitamin ya. Berarti kandidat jawaban kita tinggal 2 ini nih, laktosa sama vitamin gitu. Nah, habis kayak gitu, sekarang kita cek kira-kira mana yang paling benar sebagai senyawa karbohidrat. Kalau misalnya nih teman-teman bingung, coba kita bandingin aja. Teman-teman pasti tahu kan karbohidrat itu bisa ada di makanan apa? Ada di nasi, ada di kentang gitu ya, umbi-umbian. Kita bisa temuin karbohidrat di makanan-makanan itu. Sedangkan vitamin kita sering ketemunya di buah atau sayur gitu ya. Berarti kita tahu nih karbohidrat dan vitamin itu adalah 2 hal yang berbeda gitu ya. Mereka bukan hal yang sama. Berarti kalau gitu jawaban kita tinggal 1 kan, laktosa. Nah, dan laktosa tadi disebutin sebagai kandungan susu. Berarti jawabannya ada di laktosa. Opsi D. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat soalnya. Pernyataan yang benar tentang peroksidase dan lipase. Nah, kita harus cek peroksidase dan lipase dalam bacaan gitu ya. Nah, kita cek tadi paragraf 1 sudah membahas tentang susu, paragraf 2 tentang kandungannya. Sekarang kita cek paragraf 3. Paragraf 3 membahas tentang susu juga mengandung vitamin yang larut dalam lemak, yaitu ada vitamin, kemudian terdapat beberapa enzim. Nah, di dalam enzim ini ada peroksidase, katalase, fosfatase, dan lipase. Berarti ada di paragraf 3 ya, kita fokus ke paragraf 3 aja. Kita lihat nih sekarang peroksidase ini disebut di sini sebagai apa? Dia adalah, ini ya, ada peroksidase di sini, dia adalah enzim, gitu. Terus di sini disebutin lagi peroksidase dan fosfatase umumnya digunakan sebagai indikator kecukupan pasteurisasi susu karena kedua enzim itu akan rusak pada suhu pasteurisasi gitu ya. Berarti peroksidase ini berkaitan dengan pasteurisasi susu dan suhu pasteurisasi. Nah, kalau lipase di sini disebutin lipase berfungsi untuk menghidrolisis lipid gitu ya. Berarti fungsinya lipase adalah menghidrolisis lipid. Nah, sekarang kita cek nih tiap opsinya. Kita konfirmasi. Opsi A, peroksidase dapat menghidrolisis molekul lemak dalam susu. Nah, peroksidase tadi hubungannya apa? Dengan pasteurisasi ya. Berarti yang tidak ada hubungannya dengan hidrolisis, berarti opsi A ini salah. Karena yang berhubungan dengan hidrolisis justru lipase. Kita lihat ke opsi B, lipase merupakan enzim yang terdenaturasi pada suhu pasteurisasi susu. Nah, ini tadi yang ada hubungannya dengan pasteurisasi susu apa? Peroksidase dan fosfatase aja ya. Berarti lipase tidak ada nih di dalam teks yang berkaitan dengan pasteurisasi susu. Jadi kita salah juga nih opsi B. Kemudian kita cek opsi C. Peroksidase akan mengalami perubahan warna pada suhu pasteurisasi susu. Nah, ini coba kita simpan dulu karena tadi peroksidase ada hubungannya dengan pasteurisasi susu. Kita simpan jawaban yang C. Kemudian yang D, lipase dalam susu akan menghidrolisis molekul laktosa menjadi asam karboksilat. Nah, tadi lipase betul ya, lipase berkaitan dengan hidrolisis. Tapi yang dihidrolisis dia lipid, bukan molekul laktosa. Berarti yang D salah. Yang E, peroksidase dan lipase merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Nah, buat teman-teman ketahui gitu ya, biokatalisator itu apa sih? Biokatalisator itu, dia itu fungsi utama sebuah enzim. Nah, fungsi utama dari enzim. Berarti sebenarnya udah betul ya, enzimnya kan ada peroksidase dan lipase. Dia berfungsi sebagai biokatalisator gitu ya. Nah, sekarang kita bandingin sama opsi C. Kalau opsi C dia bilang peroksidase akan mengalami perubahan warna pada suhu pasteurisasi susu. Sedangkan dalam bacaan, peroksidase dan fosfatase gitu ya, akan rusak pada suhu pasteurisasi. Berarti salah ya, karena disebutnya akan rusak gitu, bukan akan mengalami perubahan warna. Berarti jawaban kita tinggal di opsi E aja, bahwa peroksidase dan lipase merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di nomor selanjutnya, di sini kita lihat lagi pertanyaannya. Pemanasan susu pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi mengakibatkan gitu ya. Berarti akibatnya apa sih dari suhu pasteurisasi yang lebih tinggi gitu. Kita lihat
di dalam teks tadi kan kalau misalnya peroksidase sama fosfatase akan rusak gitu ya. Nah, sekarang kita bisa pakai opsi atau pakai cara eliminasi juga. Kita lihat nih, kalau opsi A, hidrolisis molekul lemak sehingga susu menjadi asam lemak dan gliserol gitu ya. Oke, ini tidak benar gitu. Kenapa? Karena di dalam teks itu nggak ada hubungannya hidrolisis dengan pasteurisasi. Di dalam teks nggak disebutin kalau misalnya pasteurisasi ini yang memicu hidrolisis atau sebaliknya misalnya ya. Jadi ini salah nih. Opsi A salah. Terus kita lihat opsi B. Denaturasi sebagian besar protein dan enzim sehingga menurunkan kualitas susu. Nah ini kita coba simpan dulu jawabannya ya, karena ada membahas tentang kualitas susu. Kemudian yang C, ada katabolisme susu sehingga memperkecil kandungan energinya. Nah, di dalam teks, pasteurisasi susu ini nggak ada mempengaruhi yang lain-lain gitu ya, selain peroksidase dan fosfatasenya. Nah, berarti kalau misalnya vitamin, mineral, sama enzim lain tidak mengalami perubahan gitu, berarti ya udah yang C juga salah nih, karena tidak berubah gitu, tidak mengalami perubahan. Oke, kita lihat yang D, penurunan kadar kalsium dan fosfor sehingga menurunkan gizi susu. Kalsium dan fosfor itu masuknya mineral ya, dan di teks disebut vitamin, mineral, dan enzim lain tidak mengalami perubahan. Berarti yang D udah pasti salah. Yang E, degradasi vitamin atau penurunan vitamin dalam susu sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Ini juga salah, karena vitamin justru tadi tidak terpengaruhi gitu ya. Berarti tadi jawaban kita tinggal yang B, denaturasi sebagian besar protein dan enzim sehingga menurunkan kualitas susu gitu. Nah, terus apalagi nih misalnya ya yang bisa menandakan B jawabannya. Karena kan tadi di dalam teks itu disebutnya enzim itu kedua enzim peroksidase dan fosfatase akan rusak pada suhu pasteurisasi gitu ya. Sedangkan di pertanyaannya kalau misalnya suhunya sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi, nah bisa jadi enzim yang lain juga ikutan rusak gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, fisika. Selanjutnya kita lihat ya, di sini ada pertanyaan ya. Kita fokus ke pertanyaannya dulu. Nah, fluida Bingham mengalir dengan kelajuan geser tidak nol ketika nilai tegangan geser yang bekerja pada fluida itu berapa? Berarti di nomor 5 ini yang ditanyain adalah nilai tegangan gesernya ini bakal berapa gitu ya, biar si kelajuan gesernya itu nggak nol atau memiliki nilai. Nah, hubungan laju geser dan tegangan geser ini bisa kita lihat ada di grafik. Nih, di grafik ini, jadi kita bisa fokus ke grafiknya aja ya teman-teman. Dan tadi yang ditanyanya apa? Fluida Bingham. Berarti kita lihatnya ke garis fluida Binghamnya aja. Nah, terus kita lihat, kalau misalnya tadi tegangan gesernya ada di sini, di titik awal ini. Titik awal di sini, tegangan gesernya di sini, maka laju gesernya dia akan nol gitu ya. Jadi laju gesernya tidak bernilai apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya tegangan gesernya kita geser di atasnya, misalnya di sini kita buat garis, misalnya di sini, nah baru nanti laju regangannya memiliki nilai gitu. Jadi biar laju regangannya ini bisa memiliki nilai atau tidak nol, itu berarti harus lebih dari titik awal ini, titik awal tegangan geser. Nah, kalau misalnya lebih dari titik awal tegangan geser, berarti jawabannya yang D, yang ini. Lebih dari titik awal tegangan geser. Gitu caranya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini masih dengan teks yang sama. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kecepatan partikel fluida di pusat pipa dari fluida yang laju regangan gesernya disebutkan dalam bacaan sama dengan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih tadi dia membahas tentang kecepatan partikel fluida, berarti ini ada rumus ya. Nah, rumus yang bisa kita ambil tadi ada di paragraf pertama nih. Di sini ada rumusnya udah ada. Yang VR, nah, yang ini rumusnya. Nah, terus coba nih teman-teman kita baca. Di sini kecepatan VR merupakan kecepatan partikel fluida yang berada pada posisi radial R dari pusat pipa. Nah, radial R dari pusat pipa ini kalau misalnya kita gambar jadi gini nih. Kalau misalnya kita gambar, ini ada pipa, ada titik pusatnya. Nah, dari titik pusat hingga ke sebuah titik, nih kita kasih garis, dia itu R gitu ya. Sedangkan kalau ditanya di sini
ada di pusat pipa. Nah, jadi kalau dari pusat ke titik itu dia R. Nah, kalau di pusat pipa, R-nya berapa? Kalau di pusat pipa berarti R-nya dia 0. Karena dia di pusat. Sekarang kita coba masukin ke rumusnya. Nah, di sini ada V. R ya, sama dengan V 0 per R dikali R kurang R kecil. Kita bisa masukin V 0 per R dikali R kurang 0. Nah, R kurang 0 yaudah R aja berarti ya. Terus R ini bisa kita coret, berarti jadinya V 0. Jadi yang E. Gitu caranya teman-teman. Oke? Sekian pembahasan soalnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman gitu ya untuk memahami soal lagi. Jadi sebenarnya kita bisa nih ngerjain soalnya berdasarkan teks. Yang penting teman-teman jangan panik gitu ya. Ketika ketemu teks atau soal, bisa coba pahami dulu apa yang ditanyain dan informasi apa yang bisa teman-teman dapat dari dalam teks gitu. Oke, sekian dari aku teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk banyak berdoa dan banyak latihan soal ya. Sampai jumpa di video yang lain.